Selamat datang kembali di konten. Natif, Apa itu natif? ngobrolin acara TV. Good. Di konten natif kali ini gue pengen ngomongin ngomongin dunia televisi, dunia industri televisi itu utama ya. Selama awal tahun 2025 ini, sejak Januari ini, bahkan mungkin sampai detik ini di bulan Februari. Kira-kira apa aja yang terjadi, dan gue mungkin akan bahas beberapa di antaranya yang menarik untuk gue bahas pastinya. Yang pertama adalah terkait identitas baru dari BTV. Jadi teman-teman yang mungkin teman-teman pernah nontonin konten gue native ataupun atau After I Watch TV program yang dimana gue ngomongin soal Berita Satu dan BTV. Nah, BTV di tahun 2025 sejak 1 Januari kemarin itu mereka memperkenalkan identitas mereka yang baru. Jadi mereka yang pada saat itu BTV memang konten-kontennya mereka mengklaim ya, konten-konten mereka adalah hiburan. Walaupun sebenarnya selama BTV diluncurkan awal-awalnya sampai di sebelum 2025 ini, ya mungkin konten-kontennya ya beragam, nggak cuman hiburan tapi juga informasi, ya news, entertainment, musik dan sebagainya begitu. Dan akhirnya di tahun 2025 ini mereka memutuskan untuk memang fokus di hiburan aja. Gue memaklumi itu karena memang sebelum 2025 BTV ini nggak tahu nih arahnya mau kemana, mau hiburan atau news atau gimana begitu. Walaupun sebenarnya cara yang dilakukan BTV ya memang normalnya TV pada umumnya gitu. Mereka bikin konten yang beragam dengan berbagai macam segmen pasar begitu dan yang lain-lainnya. Tapi kayaknya memang BTV melakukan hal tersebut karena memang mereka pengen terfokus begitu, lini bisnisnya, lini penyiarannya, untuk mendapatkan target penonton yang tepat begitu. Walaupun begitu, BTV tetap fokus di hiburan begitu. Ternyata B Universe yang menaungi BTV, mereka meluncurkan ulang Berita Satu channel, ya, Berita Satu TV channel, yang dimana Berita Satu TV ini muncul untuk menggantikan IDTV. Buat teman-teman yang nggak tahu, IDTV ini adalah TV sebelumnya adalah TV berita khusus untuk bisnis, dan itu hanya bisa teman-teman akses di OTT maupun di laman berita1.com. IDTV ini kemudian berganti diluncurkan ulang dengan nama Berita Satu TV. Jadi mungkin ini bisa disebut sebagai reborn-nya Berita Satu, karena kalau yang dulu Berita Satu TV itu berganti jadi BTV, dan di tahun 2025 IDTV yang muncul atau lahir di tahun 2023 akhirnya berganti ke atau diluncurkan lagi sebagai Berita Satu TV. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di mana identitas MDTV, baik itu logo barunya atau logo MDTV resmi dimunculkan dan diperkenalkan pertama kalinya secara resminya di 1 Januari 2025. Sebenarnya bukan 1 Januari 2025 sih, beberapa jam sebelum akhirnya bergantian tahun ya. Jadi teman-teman, logo MDTV ini diperkenalkan di malam tahun baru. Jadi logo ini kemudian muncul pertama kalinya dengan teknik logo net. Jadi dengan cara logo net dan MDTV ini muncul bergantian begitu. Dan itu terjadi sampai detik ini video ini dibikin. Dan ini jadi jadi meyakinkan gitu. Jadi sesuatu yang meyakinkan bahwa sebenarnya MDTV akan menggantikan Net TV. Dan rencananya, katanya ya, isu yang beredar di bulan Februari MDTV akan diluncurkan. Tapi kita nggak tahu info resminya seperti apa. Tapi yang pasti jenama MDTV udah mulai muncul dan diluncurkan secara resmi sejak 1 Januari 2025. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang terjadi menyangkut ke peristiwa yang terjadi sebelum 2025 ini, yaitu adalah terkait dengan kelanjutan dari nasib dari Antv. Ternyata nggak cuman tim divisi produksinya yang di PHK sama Antv, tapi juga hampir semua divisi di Antv dihentikan, hampir semua ya. Jadi semua divisi di Antv diberhentikan, dan kini Antv cuman sekarang ya seperti yang kalian lihat fokusnya adalah di tayangan-tayangan yang memang mereka nggak produksi. Kalaupun ada yang diproduksi itu pun ngulang ya. Itu pun ngulang atau selain itu ya itu dari PH yang lain. Jadi sekarang kalau lu lihat Antv ya isinya kalau nggak drama India, drama sinetron, apalagi drama sinetron itu bukan produksinya Antv melainkan dari PH lain begitu. Dan film-film jadul seperti itu aja begitu.
Dan kalau ditanya alasannya apa, ya kembali lagi efisiensi begitu ya kan. Apalagi kalau ngomongin karyawan itu kan masuknya fixed cost begitu ya, dimana kalau lu punya karyawan ya dana yang keluar paling besar adalah buat gaji karyawan kan. Nah untuk efisiensi ya ini fixed costnya dikurangi, akhirnya karyawannya di PHK gitu. Dan akhirnya sekarang Antv sudah kalian lihat kan sekarang. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir ini yang terbaru yang gue dapetin itu adalah terkait dengan Si Today. Mungkin teman-teman yang nontonin nontonin akun TikTok gue pernah ngomongin soal Si Today yang bisa gue sebut ini jadi alternatifnya Net TV. Buat kalian para good people yang mungkin ngerasa Net TV kok berubah gitu, nah Si Today bisa jadi jawabannya. Walaupun ya effort ya, lu mesti memperhatikan kontennya ya, nontonin kontennya dengan bahasa Inggris gitu. Tapi beberapa konten di Si Today juga nggak semuanya bahasa Inggris, ada beberapa yang mungkin bisa kalian nikmati karena kontennya pun pakai bahasa Indonesia begitu. Kabar terbaru dari Si Today yang gue dapat ini yaitu adalah di mana salah satu program andalanya Si Today yang gue suka banget nontonin setiap pagi nemenin gue, yaitu adalah Si Morning Show alias IMS versinya Si Today ya. Itu akhirnya berhenti tayang sejak 31 Januari 2025 yang lalu. Jadi setelah program itu selesai ya udah akhirnya semua pola acaranya kemudian berubah. Dan ternyata ketika gue nyari informasi terbarunya yang sebelum gue tahu tentang informasi ini, gue coba cari-cari, ternyata terjadi PHK di tubuhnya Si Today. Jadi beberapa karyawan dilakukan jadi Si Today melakukan efisiensi keuangan. Salah satunya yang dilakukan adalah melakukan PHK terhadap beberapa karyawan dari Si Today. Dan kalau dan alasannya kembali lagi efisiensi, kemudian mengurangi produksi program begitu. Karena kalau lu lihat Si Today itu programnya mereka 24 jam. Mereka kan 24 jam tayang tuh. Beberapa program mereka pun juga ada yang mereka produksi, ada yang melibatkan PH lain begitu. Dan kalau dilihat sendiri, kalau lu lihat sendiri pola acaranya Si Today, memang beberapa di antaranya memang nggak produksi Si Today lagi gitu. Melainkan bekerja sama dengan PH-PH yang lain. Sehingga kalau lo lihat sekarang beberapa programnya ya udah bukan produksi Si Today. Sekarang yang jadi produksi Si Today cuman setidaknya ya yang gue lihat cuman satu. Dan itu yang tayangnya live, 3-hour news show. Walaupun sekarang namanya jadi 2-hour news show, ya dikurangilah jam tayangnya begitu ya kan. Jadi kembali lagi, inilah dinamika dunia pertelevisian. Kadang-kadang ada naik, ada turunnya. Kalau yang turun ya udah seperti ini kejadiannya. Mereka yang merasa ini boros anggaran akhirnya mesti dirampingkan gitu. Sehingga ya inilah dinamika yang harus dialami begitu dunia televisi. Dan ya ini yang mesti kita ketahui bersama gitu. Kita sebagai penonton ya cuman mungkin untuk beberapa diantaranya juga cuman bisa nontonin doang programnya, kita nggak peduli, kita nggak mau tahu gitu dalamnya seperti apa. Tapi untuk gue sendiri yang memantau dunia pertelevisian, hal-hal seperti ini penting untuk kita ketahui begitu. Jadi itu informasi yang bisa gue dapatkan atau informasi yang bisa gue kasih ke kalian terkait dunia pertelevisian selama Januari 2025 ini. Kira-kira kalian punya tanggapan nggak terkait apa yang terjadi dunia pertelevisian yang tadi udah gue sebutin 4 informasi tadi? Silakan kolom komentar gue buka buat kalian. Mantap.